Halo semuanya, jumpa lagi di channel cerita si Jago Ngora. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian lagi on fire dan siap buat dosis dramanya. Selamat datang buat yang baru mampir juga. Karena pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-148. Tapi sebelum itu, kita rekap dulu episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, Kusian menggunakan telepati untuk berbicara kepada Chusiyu karena dia merasa ragu apakah benar Raja Binatang sudah bersekutu dengan Dewa Bintang. Karena jika iya, itu hanya akan menjadi bencana karena Dewa Bintang jauh lebih kuat darinya. Tapi Chusiyu dengan tenang menjawab kalau kemungkinan besar Lin Kuang punya kartu truf. Kalau tidak, dia tak akan berani bekerja sama dengannya. Chusiyu pun menegaskan kepada Kusian kalau dia harus fokus saja kepada musuh yang ada di hadapannya karena Dewa Bintang akan menjadi urusan Chusiyu. Tak lama kemudian Chusiyu merasakan aura asing dan dari langit portal bercahaya terbuka dan muncullah seorang wanita misterius menggunakan topeng yaitu Dewa Bintang. Tatapannya tajam dan menusuk. Dia kagum dengan kekuatan Chusiyu namun sambil mengeluarkan niat membunuh. Chusiyu hanya tersenyum tipis dan menyinggung perjanjian mereka yang seharusnya terjadi 3 hari lagi dan bertanya kepada Dewa Bintang kenapa buru-buru menyerang Kusian sekarang. Tapi bukannya menjawab pertanyaan dari Chusiyu, Dewa Bintang dengan angkuh menyanjung bakatnya, tapi segera mengancam dengan berkata untuk menyerahkan lempengan batu atau mati di sini. Namun Chusiyu menanggapinya dengan ejekan dan menyebut bahwa lawannya itu hanya berada di tahap ke-6 ranah Raja Suci sambil berkata, dasar wanita yang tidak tahu diri. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Chusiyu melesat menapaki udara dan mengerahkan tinju tubuh suci kuno miliknya. Sedangkan Dewa Bintang menjentikan jarinya untuk melepaskan teknik hujan cahaya bintang. Ledakan dahsyat pun mengguncang langit. Tapi Dewa Bintang sadar kalau itu belum cukup untuk membunuh Chusiyu. Kemudian Dewa Bintang mengeluarkan senjata miliknya karena dalam hati dia mengakui kalau tubuh fisik Chusiyu itu benar-benar menakutkan. Dan dia harus menjaga jarak agar serangan area besar bisa dia lancarkan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota. Tapi serangannya langsung hancur ketika ditahan oleh barir pelindung milik Chusiyu. Namun Dewa Bintang tidak berhenti begitu saja dan mengeluarkan bola cahaya raksasa yang meluncur dengan cepat sambil memamerkan kekuatan spiritual agung miliknya yang mampu menekan lawan dengan level yang sama. Tapi Chusiyu hanya berdiri tenang tersenyum tanpa rasa gentar sedikit pun. Saat serangan besar itu mendekat, Chusiyu mengeluarkan lotus spiritual raksasa lalu menerjang lurus ke arah bola energi itu dan meledakannya menjadi berkeping-keping. Dewa Bintang terperanjat, dalam hati dia berkata, orang ini bukan manusia biasa, aku telah meremehkannya. Kemudian Dewa Bintang bersiap melancarkan serangan yang keempat, tapi dengan cepat Chusiyu langsung berteleportasi tepat di depan wajah Dewa Bintang, lalu melepaskan jari penghancur Dewa Zenwu miliknya. Ledakan dahsyat membuat Dewa Bintang terlempar sehingga topeng misteriusnya pun hancur berkeping-keping. Tubuh Dewa Bintang pun langsung jatuh ke danau dan Chusiyu sempat mengira kalau serangannya itu sudah cukup untuk membunuhnya. Namun Dewa Bintang masih bertahan. Meskipun dia terengah-engah, dia pun akhirnya mengakui kehebatan Chusiyu yang memang sangatlah kuat. Tapi Chusiyu tidak berniat untuk memberi pengampunan kepadanya dan langsung mengeluarkan pedang Kaisar Surgawi. Dewa Bintang pun sangat terkejut dan langsung berteriak, apakah kau juga seorang kultivator pedang? Tapi dengan tatapan tajam Chusiyu menjawab, aku tidak pernah bilang kalau aku bukanlah kultivator pedang. Tapi tiba-tiba Lin Kuang sang Raja Binatang muncul di sana sehingga membuat Chusiyu terkejut. Apakah Kusian benar-benar sudah dikalahkan olehnya? Dan kini Chusiyu harus menghadapi 2 lawan sekaligus, yaitu Dewa Bintang dan Raja Binatang. Melihat kedatangan Lin Kuang di sana, Dewa Bintang pun langsung mengajaknya untuk bekerja sama demi mengalahkan Chusiyu. Lin Kuang yang baru saja datang ke sana dengan tubuh penuh luka, dia berkata kalau dia sudah membunuh Kusian, tapi tidak menemukan tablet batunya. Dengan tatapan tajam dia bertanya kepada Chusiyu, Chusiyu, apakah tablet batu milik Kusian ada di tanganmu? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Chusiyu bisa keluar dari situasi berbahaya ini? Atau justru rahasia besar akan terbongkar? Mari kita lanjut ke chapter berikutnya, yaitu episode 148. Cerita berlanjut. Sambil berdiri di atas danau, Chusiyu menjawab, memang benar, lempengan batu Kusian ada di tanganku. Dengan nada tenang tapi penuh tekanan, Chusiyu mengakui rahasia itu. Diiringi suara danau yang berteriak perlahan, menambah kesan bahwa kejujuran ini akan memicu badai yang lebih besar. Lin Kuang pun langsung tertawa mendengarnya dan mengajukan pertanyaan yang lain. Dia bilang, apakah kau juga yang telah membunuh penyihir itu? Tawa Lin Kuang terdengar menekan, seakan ingin menggali lebih dalam kebenaran yang bisa mengubah jalannya perang. Tapi Chusiyu tidak langsung menjawabnya dan malah balik bertanya. Dia bilang, memangnya apa yang akan kau lakukan jika aku yang membunuhnya ataupun bukan? Tatapan tajam Chusiyu membuat suasana menjadi semakin menegang. Dia sengaja melempar balik pertanyaan untuk menguji niat lawannya. Mendengar jawaban yang tidak jelas dari Chusiyu, Lin Kuang pun berkata kepada Dewa Bintang, aku mempunyai suatu saran, bagaimana menurutmu?
Dewa Bintang pun balik bertanya kepadanya, "Apa maksudmu itu?" Keduanya mulai berdiskusi, seolah-olah mengesampingkan Chusiyu, dan udara di sekitar sana dipenuhi dengan aura waspada, pertanda ada rencana besar yang akan segera lahir di sana. Sementara itu, Chusiyu yang melihat mereka berdua sedang berdiskusi, dia malah tersenyum dengan wajah jahatnya dan berkata di dalam hatinya, "Saran," katanya, "aku ingin tahu apakah ide-ide aneh yang akan terpikirkan oleh Ok ini." Senyum licik Chusiyu menggambarkan kepercayaan dirinya. Dia tidak gentar sedikit pun meskipun dua lawan kuat berdiri di hadapannya. Setelah berdiskusi, Lin Kuang kembali berkata kepada Chusiyu, "Sebenarnya yang aku cari bukanlah sumber Dao, tapi aku hanya ingin masuk ke dalam dimensi ruang angkasa itu." Dalam hati Chusiyu bilang, "Apakah aku harus mempercayai perkataan dari orang ini?" Kata-kata Lin Kuang terdengar penuh kesungguhan. Namun bagi Chusiyu, setiap kalimat bisa jadi hanyalah jebakan berlapis tipu daya. Kemudian, Lin Kuang mengangkat tangannya ke atas untuk bersumpah, sehingga muncul kelihatan petir di sana. Dia bilang, "Aku Lin Kuang bersumpah demi nama surga kalau perkataanku ini benar." Suara sumpah itu menggema dan langit seakan ikut menjadi saksi. Kilatan petir menegaskan bahwa janji ini bukan sembarangan ucapan biasa. Kilat itu pun semakin membesar dan menjadikan air danau bergelombang. Setelah Lin Kuang bersumpah atas nama surga agar Chusiyu mempercayai perkataannya, danau yang semula tenang kini bergolak hebat, seolah menegaskan betapa seriusnya sumpah sang raja binatang. Wajah Chusiyu dan Dewa Bintang berubah menjadi serius dan mengatakan kata yang sama dalam hati mereka bilang, apakah yang dia katakan itu benar? Kecurigaan mulai bercampur dengan rasa penasaran karena baik Chusiyu maupun Dewa Bintang mengetahui kalau sumpah surga bukanlah hal yang sepele. Setelah Lin Kuang selesai mengucapkan sumpahnya, Dewa Bintang memiliki pikiran lain dan mengajaknya untuk bekerja sama. Dia bilang, "Raja Binatang Buas, meskipun kita berasal dari ras yang berbeda, bagaimana kalau sekarang kita bekerja sama?" Ajakan kerjasama itu terdengar penuh intrik. Jika benar-benar terjadi, gabungan kekuatan mereka bisa menjadi ancaman besar bagi Chusiyu. Tapi Lin Kuang tidak berminat untuk bekerja sama dengannya karena dia lebih tertarik untuk bekerja sama dengan Chusiyu. Lin Kuang bilang, "Prajurit manusia, kau sekarang memiliki 3 lempengan batu. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" Chusiyu menjawab, "Rekan Daolin, sepertinya kita langsung bisa akrab. Tapi sayangnya sekarang aku tidak membawa lempengan batu itu." Tatapan Lin Kuang semakin tajam. Suaranya mengandung nada penuh tipu daya. Sementara Chusiyu dengan tenang menjawab, seolah menyembunyikan sesuatu di balik sikapnya yang santai. Karena Chusiyu mengatakan tidak membawa lempengan batu miliknya, Lin Kuang pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Dewa Bintang, yang membuat Dewa Bintang bisa bernapas lega. Lin Kuang bilang, "Kalau begitu, aku akan bekerja sama dengan Dewa Bintang. Rekan Dao, kau tidak keberatan kan?" Senyum licik Dewa Bintang muncul kembali. Meski sebelumnya ia sudah sempat putus asa, harapan tipis kini kembali menyala di wajahnya. Mendengar hal itu, wajah Chusiyu langsung panik. Dia bilang, "Tunggu dulu, mana mungkin aku bisa mengalahkan kalian berdua? Aku hanya membutuhkan lempengan batu itu untuk mencapai tujuanku, dan setelah selesai, aku berjanji akan memberikannya kepadamu." Ucapan Chusiyu itu terdengar seperti sebuah keputusasaan, tapi dalam sorot matanya masih terlihat api yang tidak akan pernah padam. Tentu saja Lin Kuang tidak percaya begitu saja dan meminta Chusiyu untuk bersumpah. Dia bilang, "Baiklah, tapi kau harus bersumpah dulu kalau kau tidak sedang berbohong." Chusiyu menjawab, "Itu wajar jika kau tidak mempercayaiku. Baiklah, aku akan bersumpah." Suasana di sekitar danau seakan menegang. Udara menjadi berat seiring kata-kata sumpah mulai dipersiapkan. Tapi Lin Kuang meminta Chusiyu untuk bersumpah sesuai dengan keinginannya. Dia bilang, "Kau harus bersumpah untuk tidak menyerangku sebelum semuanya selesai. Jika kau melanggarnya, kau akan disambar petir dari langit sampai menjadi abu." Kata-kata Lin Kuang terdengar seperti belenggu yang ingin mengikat Chusiyu, mencoba memastikan bahwa setiap celah untuk pengkhianatan sudah tertutup rapat. Tentu saja Chusiyu yang menganut jalan kultivator iblis, dia tidak keberatan untuk bersumpah seperti itu dan langsung mengangkat kedua tangannya ke atas. Dia bilang, "Aku Chusiyu bersumpah atas nama Dao Surgawi tidak akan menyerang rekan Daolin selama kau bekerja sama denganku untuk membunuh Dewa Bintang. Dan kau juga tidak boleh menyerangku dengan cara apapun. Dan jika kau melanggarnya, kau akan disambar petir hingga musnah menjadi abu." Lalu berkata di dalam hatinya, balas dendam dari surga? Aku Chusiyu tidak takut sedikit pun atas hukuman dari surga." Senyum tipis yang penuh keangkuhan muncul di wajah Chusiyu, seakan menantang langit itu sendiri. Kemudian, kilatan petir pun terus menyambar di atas mereka. Setelah Lin Kuang dan Chusiyu mengucapkan sumpah masing-masing atas nama Dao Surgawi, suara guntur menggema, menegaskan bahwa sumpah itu bukan sekedar kata-kata kosong, tapi benar-benar diikat oleh langit. Lalu Lin Kuang langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya yang meluap-luap. Dia bilang, "Rekan Dao Chusiyu, senang bekerja sama denganmu. Mari kita lakukan yang terbaik bersama-sama."
Aura buas dari Lin Kuang membuat air danau bergolak, seakan menandakan lahirnya aliansi baru yang penuh dengan bahaya. Setelah mereka berdua sepakat untuk bekerja sama, tentu saja Dewa Bintang tidak memiliki pilihan lain selain cepat pergi dari sana. Dia bilang, "Sial, makhluk rendahan itu memang tidak bisa dipercaya. Sekarang dia telah mengkhianatiku." Ekspresi Dewa Bintang dipenuhi amarah dan rasa kecewa. Tubuhnya pun bergetar menahan kekesalan yang mendalam. Melihat Dewa Bintang yang mencoba melarikan diri dari sana dengan kecepatan penuh, Lin Kuang dan Chu Xiu langsung mengejarnya, sehingga mereka sudah hampir bisa untuk menyusulnya. Pertarungan baru tampak tidak terelakkan. Air danau berhamburan ketika tiga sosok itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dan alangkah terkejutnya Dewa Bintang karena Lin Kuang bisa menyusulnya dan langsung menghalangi jalannya untuk pergi dari sana. Dewa Bintang pun menatap dengan mata terbelalak. Tubuhnya membeku sesaat ketika jalan pelariannya kini tertutup dengan rapat. Sebelum dia sempat untuk memikirkan rencana selanjutnya, tiba-tiba Chu Xiu langsung menusuknya dari belakang, yang membuat Dewa Bintang menjerit kesakitan sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Jeritan itu menggema di seluruh danau. Darah merah pekat memercik di udara, seolah memberi tanda akhir dari seorang penguasa bintang. Setelah itu, Chu Xiu langsung mengeluarkan batu energi miliknya dan menyelumuti sekujur tubuh Dewa Bintang. Chu Xiu bilang, "Jadilah anak yang baik, aku berjanji kau tidak akan merasakan rasa sakit lagi." Kata-kata itu terdengar dingin, lebih mirip ejekan daripada belas kasih. Energi iblisnya berputar, menelan mangsa dengan perlahan. Melihat Chu Xiu yang mengeluarkan batu energi sambil mencengkram Dewa Bintang, Lin Kuang yang merasa heran berkata kepadanya, "Rekan Dao, mengapa kau tidak langsung membunuhnya saja?" Raut wajah Lin Kuang penuh kebingungan, meskipun di balik itu tersimpan rasa waspada terhadap kelicikan rekannya sendiri. Chu Xiu pun menoleh sambil tersenyum dan berkata, "Tentu saja karena dia masih berguna untukku." Senyuman penuh dengan niat tersembunyi, seolah setiap langkah sudah dipikirkan jauh sebelumnya. Lalu Chu Xiu menyerap tubuh Dewa Bintang menggunakan bad energi dan melahapnya ke dalam tubuhnya. Tubuh Dewa Bintang perlahan memudar, lenyap terserap menjadi kekuatan baru bagi Chu Xiu, meninggalkan hawa gelap yang semakin menakutkan. Setelah Chu Xiu berhasil mengalahkan Dewa Bintang dan melahapnya, Lin Kuang pun bertanya, "Rekan Dao Chu Xiu, sekarang Dewa Bintang sudah kita bereskan dan hanya tersisa kita berdua saja." Udara di sekitar mendadak menjadi berat, seolah dunia menyadari bahwa persekutuan singkat mereka kini akan segera runtuh. Lalu Lin Kuang langsung berubah bentuk menjadi raksasa dan melancarkan serangan ke arah Chu Xiu. Dia bilang, "Sekarang adalah giliranmu untuk mati." Suara raungannya menggema seperti gemuruh badai. Tubuh raksasa itu tinggi menjulang, siap merembukan lawannya tanpa ampun. Tentu saja Chu Xiu langsung panik melihatnya. Dia bilang, "Raja binatang buas, apakah kau berniat untuk melanggar sumpahmu?" Nada panik dalam suaranya tidak sepenuhnya menutupi kewaspadaan, karena matanya berkilat mencari celah untuk bertahan. Lin Kuang pun hanya tertawa dengan keras mendengarnya. Dia bilang, melanggar sumpah? Memangnya kenapa? Saat aku pergi ke hutan belantara sebelumnya, aku kebetulan menemukan harta karun peninggalan Kaisar Agung yang bisa membantuku untuk melawan hukuman dari surga. Tawa Lin Kuang bergemuruh penuh dengan kesombongan. Rahasia yang ia ungkap membuat suasana semakin mencekam. Sebuah kartu truf yang makan langit sekalipun tampaknya tidak mampu untuk menjatuhkannya. Lin Kuang pun melanjutkan ucapannya yang meremehkan pengalaman Chu Xiu, lalu mengingatkan bahwa jika Chu Xiu melepaskan Dewa Bintang, maka sumpahnya akan menghukum. Jadi dia mengklaim dirinya sendiri sebagai pemenang yang berhak mendapatkan sumber Dao. Suasana mendadak berat, seolah kemenangan sudah ditentukan. Lin Kuang berdiri congkak, yakin bahwa surga ada di pihaknya. Setelah itu Chu Xiu malah tersenyum dengan wajah jahatnya, lalu menyahut bahwa kemenangan belum bisa dipastikan siapa yang akan bisa meraihnya. Senyumannya bukan sekedar ejekan, tapi tanda bahwa dia sudah menyiapkan kejutan yang mematikan. Lalu Chu Xiu tiba-tiba menyerang menggunakan tubuh suci kuno. Kemudian serangannya membuat Lin Kuang terkejut sehingga tidak sempat untuk menangkis. Serangan itu begitu cepat, udara bergetar keras seakan dunia ikut retak oleh kekuatan kuno yang dia lepaskan. Selanjutnya Chu Xiu mengeluarkan pedang kaisar surgawi miliknya, lalu dia menebas sehingga tubuh Lin Kuang terbelah menjadi dua bagian yang membuatnya menjerit kesakitan. Cahaya pedang membelah langit. Teriakan Lin Kuang bergema di seluruh danau, menandakan betapa perihnya luka yang dia terima. Setelah itu, Chu Xiu merasa heran melihat bahwa serangannya ternyata belum cukup untuk membunuh Lin Kuang. Lalu dia berpikir dengan cepat tentang langkah berikutnya. Bahkan Chu Xiu yang penuh dengan percaya diri pun terkejut. Monster ini masih bisa bertahan meskipun sudah dibelah menjadi dua. Meskipun tubuhnya telah terbelah menjadi dua bagian, Lin Kuang tetap hidup lalu menertawakan Chu Xiu sambil mengingatkan ancaman pembalasan dari surga. Tawa gila Lin Kuang itu membuat bulu kuduk berdiri, bagaikan seorang iblis yang enggan menyerah meskipun sudah setengah mati. Lalu Chu Xiu tanpa gentar membalas dengan sindiran. Setelah itu dia berkata terima kasih secara sinis atas kepercayaan dari Lin Kuang, lalu mengumumkan niatnya untuk mengantarkan Lin Kuang pergi dengan tenang. Tatapannya dingin,
Kata-katanya seperti ponis kematian yang tidak bisa ditolak. Selanjutnya Lin Kuang tertawa dengan keras dan menegaskan bahwa kalau dia tidak bisa hidup, maka Chushu juga harus mati bersamanya, sehingga suasana pun menjadi tegang. Tawa itu berubah seperti raungan terakhir seekor binatang buas yang siap menyeret musuhnya ke neraka bersamanya. Kemudian, Lin Kuang tanpa basa-basi melemparkan sebuah benda misterius ke arah Chushu dengan kecepatan yang tinggi. Benda itu berkilat aneh, atmosfer seketika bergetar, pertanda bahwa ini bukanlah benda biasa. Lalu Chushu terlihat terkejut karena belum tahu apa sebenarnya benda itu. Setelah itu semuanya menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Untuk pertama kalinya, wajah Chushu menegang, bahaya nyata terasa di depan matanya. Karena Chushu sudah berada dalam bahaya, Xiaoqi langsung keluar untuk memperingatkannya. Dia berkata, "Chushu, itu adalah jimat Gyo Kaisar Agung yang tidak bisa dihindari ataupun dihentikan. Jiwamu akan hancur total jika sampai terkena olehnya." Suara Xiaoqi menggema penuh kecemasan, seolah guntur di tengah pertempuran. Peringatan itu menusuk kesadaran Chushu, ini bukanlah serangan biasa, melainkan ancaman yang bisa menghapus keberadaannya. Wajah Chushu pun langsung menjadi panik dan berkata di dalam hatinya, "Jimat Gyo Kaisar Agung," katanya. "Bibi Luo pernah berkata kepadaku, jika kau sedang dikejar oleh jimat Gyo Kaisar Agung, kau harus mencari seseorang yang setara untuk menggantikanmu, atau kau hanya bisa pasrah dan menerima kematian. Tapi di mana aku bisa menemukan seseorang yang setara denganku untuk menggantikannya?" Mata Chushu bergetar, pikirannya berpacu dengan waktu. Di tengah semua pusaran energi yang mengancam, ia merasa semua jalan keluar sudah tertutup. Lalu Chushu melihat pedang Kaisar Surgawi dan kembali berkata di dalam hatinya, "Mungkinkah satu-satunya pilihanku adalah menerima kematian?" Dan ceritanya pun bersambung. Tatapan akhirnya jatuh kepada pedang yang selama ini menjadi simbol kekuatan sekaligus beban. Angin pertempuran berhenti sejenak, meninggalkan pertanyaan yang menyesakan, seolah dunia menunggu keputusan terakhirnya. Dan begitulah episode 148 berakhir dengan Chushu yang terjebak di ambang kematian. Jimat Gyo Kaisar Agung, senjata yang tidak bisa dihindari, kini mengincar nyawanya tanpa ampun. Di tengah kebimbangan, hanya pedang Kaisar Surgawi yang menemaninya. Apakah ini benar-benar akhir dari perjalanan sang pemberontak? Atau justru awal dari kekuatan barunya yang akan mengguncang langit dan bumi? Jawabannya akan terungkap di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita seru di episode kali ini. Jangan lupa dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe, karena itu sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan alur cerita favorit kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan bersiaplah karena kisah Chushu masih jauh dari kata selesai.